Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, akan saya sampaikan presentasi penjelasan mengenai Translation Exposure dan Operating Exposure yang berhubungan dengan buku karya Edelman, Stonehill, dan Moffett, Multinational Business Finance edisi ke-14 untuk chapter 11 dan 12 dengan dosen pengampu Ibu Dede Hertina. Target atau objek pembelajaran dalam dua bab tersebut adalah meneliti bagaimana proses konsolidasi hasil laporan keuangan perusahaan multinasional dalam menciptakan exposure dan operating translasi, menggambarkan baik perbedaan teoritis dan praktis antara keduanya yang utama metode translasi atau pengukuran kembali laporan keuangan dalam mata uang asing, memahami bagaimana translasi dan operating exposure berpotensi mengubah nilai multinasional perusahaan, memahami biaya exposure, manfaat, dan keefektifan mengelola exposure translasi, dan yang terakhir, menganalisa bagaimana mengukur dampak exposure operasi pada unit bisnis melalui urutan volume, harga, biaya, dan perubahan variabel kunci lainnya. Apa yang dimaksud dengan translation exposure? Yang dimaksud dengan translasi exposure adalah perubahan yang terjadi karena perbedaan nilai kurs pada laporan akuntansi yang memiliki hubungan dengan parents atau anak cabang di negara lain. Misalnya, laporan keuangan anak perusahaan dalam diagram di bawah ini. Laporan keuangan, income statement, balance sheet, dan statement of cash flow dari subsidiary financial Ganado di negara Cina, cabang Europe, harus dilaporkan kembali dalam konsolidasi finansial dengan mata uang yang digunakan oleh perusahaan induk, yaitu Ganado Corporation di USA. Ada dua jenis translation exposure, yaitu metode nilai tukar saat ini atau current rate method, di mana laporan keuangan ditranslasikan menurut nilai tukar saat ini dengan beberapa pengecualian, dan metode temporal atau temporal method. Aset dan kewajiban tertentu ditranslasikan pada nilai tukar yang konsisten dalam waktu penciptaan item-item keuangan. Tujuan dari translasi exposure adalah melakukan konsolidasi antara anak perusahaan di luar negeri dan induk perusahaan dalam mengatasi kinerja anak perusahaan tersebut. Cakupan item-item dalam laporan keuangan yang ditranslasikan dengan menggunakan metode nilai tukar saat ini adalah aset dan kewajiban. Seluruh aset, aktiva, dan kewajiban ditranslasikan pada nilai tukar saat ini, yakni nilai tukar yang berlaku pada tanggal neraca. Kedua, item laporan rugi laba. Seluruh item termasuk penyusutan dan harga pokok penjualan ditranslasikan pada nilai tukar aktual menurut tanggal ketika berbagai pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian terjadi atau pada suatu nilai tukar rata-rata tertimbang untuk periode itu. Ketiga, distribusi dividen yang dibayarkan ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku pada saat tanggal pembayaran. Keempat, item untuk ekuitas, akun saham biasa, dan modal disetor ditranslasikan pada nilai tukar historis. Laba ditahan akhir tahun terdiri dari laba ditahan awal tahun, plus dan minus laba atau rugi untuk tahun tersebut. Sedangkan dalam metode temporal atau sementara, aset dan kewajiban tertentu ditranslasikan pada nilai tukar yang konsisten dengan waktu penciptaan item-item keuangan. Metode temporal mengasumsikan bahwa sejumlah lini item aset individual seperti persediaan dan peralatan pabrik dinyatakan ulang secara berkala untuk mencerminkan nilai pasar. Item dalam metode temporal adalah 1. Aset moneter, terutama kas, sekuritas yang dapat diperdagangkan, piutang dagang, dan piutang jangka panjang. Dan kewajiban moneter, terutama kewajiban lancar dan utang jangka panjang, ditranslasikan pada nilai tukar saat ini. 2. Aset dan kewajiban non-moneter, terutama persediaan dan aset tetap, ditranslasikan pada nilai tukar historis. 3.
Item laporan rugi laba ditranslasikan pada nilai tukar rata-rata untuk periode itu, kecuali akun penyusutan dan harga pokok penjualan yang secara langsung terkait dengan aset dan kewajiban non-moneter. Akun-akun ini ditranslasikan pada nilai tukar historis. 4. Distribusi dividen yang dibayarkan ditranslasikan pada nilai tukar yang berlaku pada tanggal pembayaran. 5. Item ekuitas, saham biasa dan modal disetor ditranslasikan pada nilai tukar historis. Laba ditahan akhir tahun terdiri dari laba ditahan awal tahun, asli ditambah atau dikurangi, laba atau rugi untuk tahun berjalan, ditambah atau dikurangi ketidakseimbangan dari transaksi. Baik, akan kita ilustrasikan mengenai transaksi exposure yang tergambar dalam tabel nomor 11.4. Ganado Corporation Financial Result tahun 2009-2010. Penjualan dan pendapatan di unit Amerika Serikat naik, penjualan tumbuh 7,1% dan pendapatan tumbuh 1,4% karena unit Amerika Serikat menyumbang lebih dari setengah dari total penjualan dan keuntungan bersih perusahaan ini. Ini sangat besar dan penting. Penjualan dan pendapatan anak perusahaan Cina identik pada tahun 2009 dan 2010 ketika diukur dalam mata uang lokal, renminbi Cina. Renminbi Cina bagaimanapun dinilai kembali terhadap US dollar Amerika oleh pemerintah Cina dari renminbi 6,83 per US dollar menjadi renminbi 6,7 per 1 US dollar. Hasil adalah peningkatan nilai dolar dari penjualan dan keuntungan Cina. Hasil keuangan anak perusahaan Europe bahkan lebih mengejutkan. Penjualan dan pendapatan di Europe dalam euro tumbuh dari 2009 hingga 2010. Penjualan tumbuh 1,7%, sementara pendapatan meningkat 1%. Tapi euro terdepresiasi terhadap US dollar, turun dari 1,4 per euro menjadi 1,32 per euro. Depresiasi ini sebesar 5,7% mengakibatkan hasil keuntungan dari operasi Eropa jatuh dalam dolar. Bab selanjutnya mengenai operating exposure. Pengertian exposure atau strategis adalah mengukur perubahan nilai sekarang perusahaan akibat perubahan arus kas operasi masa depan yang disebabkan oleh perubahan tak terduga dalam nilai tukar. Tujuan dilakukan operating exposure adalah untuk mengidentifikasi gerakan strategis atau teknik operasi yang mungkin ingin diadopsi oleh perusahaan untuk meningkatkan nilai dalam menghadapi perubahan nilai tukar mata uang asing yang tidak terduga atau melakukan analisa peramalan jangka panjang. Sehingga kita perlu melakukan manajemen proaktif operating exposure, di mana exposure operasi dan transaksi dapat dikelola sebagian dengan mengadopsi kebijakan operasi atau pendanaan yang dapat mengimbangi exposure mata uang asing yang diantisipasi dan dipengaruhi oleh perubahan valuta asing. Kegiatan dalam bab 12 mengenai operating exposure mencakup 1. Karakteristik operating exposure, 2. Manajemen strategik dan operating exposure, 3. Manajemen proaktif operating exposure, 4. Pendekatan kontraktual atau pelindung nilai terhadap transaksi yang tidak dapat dilindungi atau biasa kita sebut dengan hedging, 5. Pengelolaan operasi exposure, dan 6. Pengukuran dampak exposure ekonomi. Bagaimana ilustrasi operating exposure? Di sini dapat kita gambarkan di tabel 12.1 Ganado Corporation Structure dan Operations. Exposure operasi dari setiap bisnis atau unit bisnis dari anak perusahaan luar negeri, Ganado Corporation di Jerman dan Cina, arus kas masuk dan keluar menurut mata uang lokal, masing-masing cabang melakukan ekspor 50% dari hasil produksinya, dan bagaimana perbandingannya dengan perusahaan lain yang bersaing di pasar yang sama. Piutang adalah hasil arus kas dan penjualan.
Dan hutang usaha adalah semua biaya operasi yang sedang berjalan terkait dengan pembelian, tenaga kerja, bahan, dan input lainnya. Hasil bersihnya secara umum adalah kehidupan bisnis dan sumber nilai yang diciptakan oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Piutang dan hasil ekspor semuanya dalam mata uang US dollar. Ada 4 jenis perubahan yang tak terduga dalam nilai tukar pada arus kas yang diharapkan, yaitu kita bisa bandingkan dalam tabel di bawah ini: short run, medium run, equilibrium, medium run, disequilibrium, dan long run. Ada 6 kebijakan proaktif dalam operating exposure, yaitu 1. Menandingkan atau matching, 2. Menggunakan klausul perjanjian menyangkut mata uang, 3. Menggunakan pinjaman paralel atau back to back, 4. Swap mata uang, 5. Lead and lag, mempercepat atau memperlambat pembayaran, dan yang terakhir reinvoicing. Dapat diambil kesimpulan dari 2 bab tersebut, yaitu transaction atau accounting exposure muncul karena laporan keuangan dari cabang asing yang dalam mata uang asing harus dikonversikan ke dalam reporting currency perusahaan induk untuk membuat laporan keuangan konsolidasi. Sedangkan operating exposure biasa disebut juga dengan economic exposure atau strategic exposure, yakni mengukur perubahan pada present value yang diterima oleh perusahaan akibat perubahan pada arus kas operasi perusahaan di masa depan yang disebabkan oleh perubahan yang tidak terduga pada nilai tukar exposure. Ini mengakibatkan penjualan turun dari pasar internasional. Demikian berakhir presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai buku Multinational Business Finance bab 11 dan bab 12. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga rekan-rekan sekalian.